Saudara, kemarin Kementerian Perhubungan mengizinkan angkutan umum beroperasi termasuk bus antar kota antar provinsi. Di sisi lain, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menegaskan mudik tetap dilarang. Setelah ditelaah lebih lanjut, keluar kota diperbolehkan dengan persyaratan yang ketat. Ya, aturan ini cukup membingungkan khususnya para pelaku usaha angkutan darat. Dan siang ini kita akan berdialog dengan pemilik usaha bus PO Maju Lancar sekaligus pengurus DPP Organda, Bapak Adi Didit Prasetyo. Pak Didit, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mbak Pamela ya. Ya, Pak Didit, menanggapi diizinkannya armada bus antar kota yang kembali beroperasi, bagaimana tanggapan Anda dan kawan-kawan pengusaha bus lainnya? Ya, baik, Mbak Pamela. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan apresiasi dulu kepada para dokter dan para perawat di Republik Indonesia ini yang telah berjibaku merawat para pasien. Juga kepada jajaran TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan di negara ini, dan juga Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Darat yang telah bekerja keras mengatur sehingga terbitnya aturan ini. Ya, kami sih ada prinsipnya operator angkutan ini menyiapkan armada tapi dengan terbatas. Karena yang diatur di undang-undang tersebut, di aturan tersebut, juga yang diangkut terbatas. Satu, yang diangkut juga bukan pemudik, jadi hanya yang berkepentingan, dan kriterianya sudah diatur juga dengan jelas di surat edaran tersebut, yang mana memang penumpangnya pun juga dibatasi dan armadanya juga dibatasi. Prinsip kami adalah kami mendukung sekali program pemerintah untuk kesehatan masyarakat. Kami pun juga yang saat ini dengan adanya aturan dibolehkannya lagi beroperasi meskipun dengan terbatas, kami sangat selektif terhadap penumpang. Penumpang yang tidak mentaati prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui dokumen yang harus dilengkapi, kami tidak akan angkut. Demikian, Mbak Pamela. Baik. Tetapi Pak Didit, dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengatakan bahwa masyarakat yang diizinkan keluar kota tentunya akan diperketat begitu dengan syarat-syarat yang diberlakukan, termasuk penumpang bisnya nanti. Lantas bagaimana implementasi di lapangan nanti, Pak? Pasti kami juga sudah dari awal, dari mulai titik keberangkatan tugas agen-agen kami, semua kami bekali dengan SOP, standar operasional prosedur, bagaimana dari sistem reservasi, dokumen yang disiapkan untuk di-announcement ke penumpang, dan melalui sosial media pun juga kami berikan info kepada penumpang kami cara-caranya seperti apa untuk bisa melakukan perjalanan. Terus juga di Terminal Akap kan juga sudah ada posko, Mbak. Nanti juga diperiksa. Di situ posko gabungan dari TNI, Polri, juga Perhubungan dan petugas kesehatan. Demikian, Mbak Pamela. Baik. Pak Didit, kemarin ini ada kejadian bahwa ada sebanyak 31 penumpang bus yang diturunkan di jalan tol, tepatnya di jalur tol Ngawi, begitu diturunkan oleh aparat. Bagaimana mengantisipasi terulangnya kejadian tersebut? Ya, dengan adanya sekarang ini SK dari Dirjen Dukdat dan juga surat edaran dari gugus pengendali COVID yang S nomor 4 tahun 2020, itu sekarang ini sudah dibolehkan masuk terminal. Dalam konteks dengan masuk terminal kan penumpang sudah tidak mungkin diturunkan di jalan lagi, Mbak. Dan juga di terminal, baik dari asal maupun sampai tujuan, itu nanti akan dicek oleh petugas di posko pengendalian. Demikian, Mbak Pamela. Baik, apakah sudah bisa dipastikan Pak Didit dengan adanya posko pengecekan kesehatan itu juga termasuk beberapa alat tes kesehatan, misalnya rapid test begitu, atau hanya sekedar termogan saja? Ya, baiknya kita ini juga berbaik sangka, karena semua itu yang petugas di lapangan kan juga ada petugas medisnya juga
sudah dibekali oleh namanya petugas kesehatan juga basic keilmuan tentang kesehatan. Tentunya mereka sudah mempersiapkan diri, baik peralatan untuk apa yang harus disiapkan untuk mengecek, sudah ada protapnya, Mbak. Baik, Pak Demikian, Didit, Mbak. baik, Pak Didit, ketika pemberlakuan PSBB berlangsung, pembatasan bahkan pelarangan beroperasi, apa yang perusahaan dan kru lakukan sehari-hari di saat masa PSBB berlangsung? Diulang, Mbak. Baik, di saat masa pembatasan skala sosial berskala besar begitu, apa saja yang dilakukan baik dari perusahaan dan kru dalam sehari-hari mengisi kekosongan pada saat PSBB berlangsung? Ya, kami dan kru selama stop operasi kemarin, kami melakukan pembersihan armada, juga penyemprotan armada dengan disinfektan, dan juga engine dan juga electrical kendaraan juga kami periksa semua, Mbak. Jadi kami beraktivitas itu untuk selama stop operasi lebih cenderung ke pembersihan armada dan penyehatan kendaraan, Mbak. Waktu-waktu nanti kalau sudah digunakan kan sudah ready, siap guna operasi. Demikian, Mbak. Baik, Pak Didit, secara umum ini bagaimana apapun seberapa besar sih pengaruh PSBB COVID-19 ini terhadap perusahaan bus? Ya, kemarin dengan adanya PSBB, jujur kami untuk yang reguler kehilangan omset sekitar penurunan 95%, Pak. Bahkan sudah ada sampai 98 yang untuk 98% untuk kendaraan yang antar kota antar provinsi itu tidak operasi. Sedangkan armada kami yang tidak dalam trayek yaitu armada pariwisata, kendaraan kami itu sudah hampir 4 bulan ini sudah benar-benar 100% tidak operasi, Mbak. Ya kami berharap semoga ini segera berlalu sehingga semua diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas kembali. Demikian, Mbak Pamela. Lantas bagaimana Pak dengan pengoperasional bus pariwisata juga, Pak? Ya, bus pariwisata kebetulan kan ada surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, salah satunya dari poin butir ke-13 kalau tidak salah itu dan 12 yang mewajibkan supaya sekolah tidak boleh melakukan kegiatan outbound dan studi wisata. Jadi ada salah satu pasar di pariwisata yaitu untuk anak-anak sekolah, otomatis dengan belum ada yang ditarik surat dari Menteri Pendidikan tersebut, otomatis kendaraan juga tidak beroperasi, Pak. Dan saat ini untuk turis asing juga belum ada yang pada datang di Indonesia maupun di Jogja maupun di Bali karena statusnya juga semuanya masih zona merah, mungkin belum masih travel warning. Jadi untuk pariwisata benar-benar 4 bulan ini tidak ada kegiatan, tidak beroperasi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Didit sudah bergabung bersama kami di Indonesia Siang. Tentunya kita semua berharap bahwa ini segera akan berlalu dan memberikan kesehatan bersama. Terima kasih Pak Adi Didit Prasetyo, Direktur PO Maju Lancar, ya sekaligus Ketua Departemen Sarana dan Prasarana DPP Organda. Selamat siang. Kita ke informasi berikutnya dari Sumatera Barat.